Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Dwi Taries dengan NPM 2112011259. Saya Maria Angelia dengan NPM 21120111260. Nama saya Vicky Hakim Oktamadani dengan NPM 2112011162. Di sini kami akan melakukan kajian kebaruan hukum perseroan dan koperasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja. Pertanyaan pertama, apa saja perubahan pasal dalam UU Cipta Kerja terhadap UU PT dan UU Koperasi? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik, saya akan menjelaskan mengenai perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang PT dan Undang-Undang Koperasi. Yang pertama kita akan bahas dulu perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang PT atau perseroan terbatas. Yang pertama kita dapat lihat dari pendirian PT, yang dimana PT dapat didirikan oleh satu orang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan tersebut mengubah secara signifikan hukum PT yang sebelumnya harus didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Lalu kedua mengenai penghapusan modal pasar pendirian PT. Dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 sebelumnya diatur mengenai modal minimal PT yaitu paling sedikit 50 juta rupiah. Sedangkan dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja sekarang mempertegas hal tersebut bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan, namun besaran modal terdasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Lalu ada yang ketiga mengenai biaya administrasi pemerintah pada perseroan. Biaya-biaya yang terkait dengan administrasi pemerintah pada perseroan terbatas sebelumnya merujuk pada peraturan pemerintah. Namun, setelah adanya amandemen, biaya-biaya tersebut merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Yang terakhir kita bisa lihat pada status Badan Hukum Perseroan yang semulanya atau sebelumnya sejak tanggal terbit keputusan Menteri dan berubah menjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Lalu perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Koperasi, kita bisa lihat dari jumlah pendiri dalam koperasi. Ini koperasi primer yang dalam ketentuannya diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian sehingga berbunyi koperasi primer dibentuk paling sedikit 3 orang, koperasi sekunder dibentuk paling sedikit 3 koperasi. Yang sebelumnya koperasi primer dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggota orang-orang yang minimal dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Namun dalam Omnibus Law sekarang atau Undang-Undang Cipta Kerja, minimal 3 orang untuk mendirikan koperasi. Sedangkan koperasi sekunder, baik di dalam Undang-Undang Perkoperasian maupun di Omnibus Law, tetap minimal 3. Yang kedua, kita bisa lihat dari sistem perwakilan dalam rapat anggota koperasi, yang dimana sebelumnya sistem perwakilan dalam rapat anggota diatur dalam peraturan Menteri, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun hal ini dipertegas dalam Omnibus Law yang menyebutkan pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian. 3. Koperasi melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1. Dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkoperasian. Lalu yang ketiga, koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Dan juga yang terakhir, koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekian. Lalu, apa saja lingkup substansi perubahan yang dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi, lingkup substansi yang terjadi pada PT adalah yaitu pada badan usaha
mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di UU nomor 20 tahun 2008, UMKM belum memenuhi kriteria sebagai perseroan. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, perseroan sudah mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada PP Nomor 8 Tahun 2021 sudah mencantumkan UMKM sebagai perseroan yang merupakan badan hukum. Kemudian pada koperasi, pada UU Nomor 17 Tahun 2012, jumlah anggota minimal untuk mendirikan koperasi primer adalah 20 orang. Sedangkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021, pendirian koperasi primer hanya membutuhkan 9 orang anggota. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana syarat dan tata cara pendirian perseorangan perorangan dan apa status badan hukumnya? Baik, saya akan menjelaskan syarat pendirian perseroan perorangan adalah dengan adanya surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP nomor 8 tahun 2021, PP tentang modal UMK. Kemudian perseroan perorangan didirikan hanya oleh satu orang. Perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal yang disetor sama seperti perseroan terbatas, yakni minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan adanya bukti penyetoran yang sah. Perseroan perorangan juga didirikan oleh WNI yang mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Nah, WNI yang dimaksud itu adalah WNI yang harus memenuhi syarat, yakni usianya paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum. Kemudian untuk tata cara pendirian perseroan perorangan, yaitu didirikan dengan satu orang, kemudian memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Nah, pendiri juga harus membuat pernyataan pendirian, kemudian mendaftarkan secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP perseroan perorangan, dan mengurus NIB dan izin usaha perseroan perorangan. Kemudian untuk status dari Badan Hukum Perseroan Perorangan sendiri ini sudah diatur dalam pasal 1 PP nomor 8 tahun 2021 yang menyebutkan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.